Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Fairoh dari kelas 11 IPS 3 absensi 06. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN bab 4, yaitu dinamika perpolitikan luar negeri Indonesia dalam rangka perdamaian dunia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun harapan untuk hidup damai pada kenyataannya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu yang pertama hubungan internasional, yang kedua yaitu hubungan internasional. Indonesia dalam hubungan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti penting antara lain. Yang pertama yaitu pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang demokratis. Yang kedua yaitu pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Yang ketiga yaitu pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Yang keempat yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima yaitu memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Yang keenam yaitu meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh yaitu meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa manapun di dunia. Sedangkan aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana diatur dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal 11 Undang-Undang 1945. Indonesia dalam organisasi internasional. Pentingnya organisasi internasional adalah karena kerjasama antar negara atau warga negara memungkinkan terlembaganya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain yang pertama yaitu pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Yang kedua yaitu mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam misi Republik Indonesia atau misi RIGA. Yang ketiga yaitu penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada 1955. Yang keempat yaitu aktif dalam Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang kelima yaitu aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak. Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia adalah ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan, dan mempertahankan ketertiban dunia lewat jalinan hubungan internasional yang harmonis dengan negara lain pun juga melalui hubungan yang dinamis dengan organisasi-organisasi internasional yang ada. Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok, sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu, Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk terlibat
konfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat itu organisasi beranggotakan 120 orang. Membentuk ASEAN pada tahun 1967. Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai. Kedua negara bersama negara Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, dan Filipina merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya, pada tahun 1967, terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini, negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah 5 negara perluasan. Sengketa Laut Tiongkok 2002 sampai sekarang. Dari tahun 2002 sampai sekarang. Melalui Deklarasi of Kondus atau DOC pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Indonesia pada akhirnya menginginkan negara-negara yang terlibat untuk merumuskan COD, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan di wilayah sengketa. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 sampai 2008. Pada masa tersebut, Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya negara-negara Palestina yang merdeka dan diakui dunia, menyerukan keterlibatan Indonesia yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, menyerukan agar kedua belah mematuhi parameter perdamaian yang ditetapkan PBB. Hal-hal di atas adalah wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Tidak hanya berhenti di situ, sampai sekarang Indonesia juga masih selalu aktif dalam mendukung perdamaian dunia seperti penyelesaian konflik di Timur Tengah, juga menyerukan penanggulangan terhadap masalah terorisme yang berkembang belakangan di dunia internasional. Sekian penjelasan bab 4 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.